warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Hidayatul Husna, absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkritik sebuah video yang berjudul Membangun Kesadaran Hukum. Yuk simak sampai selesai. Membangun budaya taat hukum. Hai teman kece, pernahkah kalian dihukum guru atau orang tua? Misal, karena terlambat datang ke sekolah, kalian harus menulis esai refleksi. Atau karena berkelahi dengan adik, gadget kalian disita selama seminggu. Nah, hukuman ini kalian dapatkan pasti karena dianggap sudah melanggar hukum ya. Hukum itu apa ya sebenarnya? Pernahkah kalian terpikir seperti ini? Atau kenapa perlu ada hukum? Kenapa yang melanggar harus dihukum? Ayo, coba pikirkan dulu jawabannya. Kalau sudah, yuk cek pemahamanmu dengan menonton video ini. Pertama, apakah itu norma hukum? Norma hukum adalah aturan atau kaidah yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti Presiden dengan DPR RI, Gubernur dengan DPRD Provinsi, atau Kepala Sekolah dengan guru dan perwakilan orang tua siswa. Norma hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Norma ini bersifat memaksa, yang berarti setiap individu wajib mematuhinya. Dan pelanggarnya dapat dikenai sanksi yang tegas. Orang yang melanggar norma hukum disebut sebagai warga negara yang tidak taat hukum. Baik buruknya budaya pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, masyarakat, dan individu. Budaya hukum adalah kesadaran sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku. Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ialah sebagai berikut. 1. Ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. 2. Hak dan kewajiban dipahami dengan baik. 3. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum. 4. Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. Dan 5. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Oleh sebab itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas berikut, yaitu kejelasan tujuan. Contohnya, aturan di sekolah tentang larangan merokok untuk menjaga kesehatan siswa. Kelembagaan. Contohnya, pemerintah kota membuat aturan kebersihan di taman karena mereka yang bertanggung jawab atas taman. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Contohnya, aturan tentang parkir harus sesuai dengan peraturan lalu lintas yang lebih tinggi. Jadi, semua aturan itu saling mendukung dan mudah dipahami. Dapat dilaksanakan. Contohnya, aturan di sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya mudah dilakukan karena ada tempat sampah di setiap sudut sekolah. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Contohnya, pembatasan kendaraan di pusat kota mampu mengurangi kemacetan. Kejelasan rumusan. Contohnya, aturan pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, upah pekerja harus dibayar tepat waktu sesuai kesepakatan, tanpa pemotongan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Aturan tersebut sangat jelas, mewajibkan para pengusaha untuk membayar upah tepat waktu kepada para pekerja. Keterbukaan. Contohnya, sebelum aturan baru diterapkan di sekolah, guru menjelaskan aturan tersebut terlebih dahulu kepada siswa supaya semua orang tahu dan bisa mengikuti dengan benar. Berdasarkan asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk perlu mempertimbangkan efektivitas di dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berkualitas lebih memungkinkan pencapaian tujuan hukum. Berikut ini tujuan hukum berdasarkan teori Rumukoi. 1. Teori keadilan, yaitu tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Contohnya di sekolah,
Guru memberikan hukuman yang sama bagi semua siswa yang terlambat datang, tanpa membeda-bedakan siapa yang sering datang terlambat atau siapa yang baru pertama kali terlambat. 2. Teori utilitas, yaitu hukum berupaya untuk mewujudkan kemanfaatan. Contoh, pemerintah kota mengatur agar jalan-jalan besar diperbaiki dan ditambah jalur sepeda untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. 3. Teori gabungan, yaitu hukum untuk mewujudkan keadilan dan manfaat. Contoh, pemerintah memberikan bantuan sosial atau bansos kepada keluarga kurang mampu untuk menciptakan keadilan, sekaligus memberikan manfaat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. 4. Teori ketertiban dan ketentraman masyarakat, yaitu hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Contohnya di lingkungan perumahan, ada aturan yang melarang orang berisik atau menyalakan musik dengan kencang setelah jam 10 malam, agar tetangga yang ingin tidur tidak terganggu. Wah, menarik ya. Lalu, dalam kehidupan bernegara, bagaimana ya cara aparat penegak hukum menegakkan hukum dengan baik? Apa yang mereka jadikan acuan dalam menjalankan tugasnya? Para aparat penegak hukum mampu bekerja dengan baik, karena mereka mampu memahami dan menjadikan sumber-sumber hukum sebagai acuan. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum di negara kita. Menurut Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara. Sementara itu, sumber hukum tidak tertulis adalah aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak tertulis, seperti adat atau kebiasaan masyarakat. Sumber hukum tertulis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, sekarang sudah tahu ya tentang contoh-contoh sumber hukum tertulis dan pentingnya keberadaan norma. Namun, supaya kalian lebih paham mengenai sumber hukum tertulis dan norma, kalian bisa menonton video tata urutan peraturan perundang-undangan dan norma di video berikut. Berikut adalah contoh perilaku taat hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, menyelesaikan konflik dengan adik atau kakak secara damai melalui musyawarah. Tidak mencuri barang milik anggota keluarga, dan ikut serta dalam menjaga kebersihan rumah. Di lingkungan sekolah, tidak terlambat masuk sekolah, menghindari tindakan menyontek ketika ujian atau penilaian, dan berseragam sesuai dengan tata tertib sekolah. Di lingkungan masyarakat, tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Di lingkungan negara, membayar pajak tepat waktu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghindari budaya etnosentrisme dan sukuisme, serta menghormati simbol-simbol negara seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Sekarang kalian sudah paham ya hukum itu apa, kenapa hukum itu penting, dan kenapa kalian dihukum kalau melanggarnya. Yuk, kita pahami dan patuhi hukum-hukum yang ada di sekitar kita. Ini semua akan membantu dalam menciptakan keamanan, keadilan, dan kebermanfaatan baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Video membangun kesadaran hukum sudah memberikan penjelasan yang lengkap tentang norma hukum, tujuan hukum, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta contoh perilaku taat hukum. Namun, teks ini masih kurang rapi dalam penyampaiannya. Alur penjelasan terasa kurang teratur karena berpindah antar topik tanpa batas yang jelas, sehingga pembaca bisa bingung mengikuti isi bacaan. Gaya bahasa yang digunakan juga tidak konsisten. Bagian awal memakai bahasa santai, sementara bagian selanjutnya sangat formal. Contoh-contoh yang diberikan sebenarnya membantu, tetapi jumlahnya terlalu banyak sehingga teks terasa padat dan panjang. Teks ini juga belum memberi penjelasan yang kuat mengenai hubungan antar konsep, seperti keterkaitan antar norma hukum dan kesadaran hukum. Dengan memperbaiki struktur, bahasa, dan kerapian penulisannya, teks ini dapat menjadi lebih jelas dan nyaman dibaca. Dan pemaparan pada kesempatan ini,
Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga dapat menjadi tambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.